Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, today Yaumul Itsnin 10 November 2025 bertepatan dengan 19 Jumada al-Ula 1447. Maka kita lanjutkan kajian after prayer of the Dhuhr in the Faculty of Hadith, di Fakultas Hadis dari kitab As-Sahih Al-Musnad li Syekhina Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana kita masuk kepada hadis di Sahih Al-Musnad, hadis nomor 19 dari Musnad Usamah ibnu Zaid. Qala An-Nasa'i rahimahullah Sunan Al-Kubra, akhbarana Amr ibnu Ali an Abdurrahman qala haddatsana Thabit ibnu Qais Abu Busr syekhun min ahli Madinah qala haddatsani Abu Sa'id Al-Maqburi qala haddatsani Usamah ibnu Zaid qala qultu ya Rasulullah innaka tasumu hatta la takadu tuftiru wa tuftiru hatta la takada antasuma illa yaumin indakhala fi siyamik wa illa suntahuma qala ayu yaumin qultu yaumal itsnin wa yaumal khamis qala dhalika yauman tu'radu fihima al-a'mal ala rabbil alamin fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Fa hadal hadits barakallahu fikum narrated Imam An-Nasa'i. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i and narrated Imam Ahmad in the chain. Haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, haddatsana Thabit ibnu Qais, haddatsani Abu Sa'id Al-Maqburi, haddatsani Usamah ibnu Zaid. So from the two chain, maka dari dua jalan ini kita mengetahui siapa madarul hadis. Indak ya Muhammad. Tadi saya membacakan dua riwayat hadis, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga tadi Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sanadnya karena tidak tertulis oleh kalian, saya baca sekali lagi. Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Thabit ibn Qais, haddatsani Abu Sa'id Al-Maqburi, haddatsani Usamah ibn Zaid. Aina madarul hadis min sanadin? Abdurrahman bin Mahdi, Thabit Al-Bunani, Thabit bin Qais, Sa'id Al-Maqburi, Usamah bin Zaid. Taib. Al-an akhrajahu An-Nasa'i, tab'an An-Nasa'i anzal. An-Nasa'i lebih turun karena dia termasuk dari murid Imam Al-Bukhari juga. Maka di sini Imam Ahmad meriwayatkan langsung dari Abdurrahman. Maka di sini kembali kepada Sunan An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Syekh kami. Akhbarana Amr ibnu Ali, siapa? Al-Fallas, an Abdurrahman, huwa Abdurrahman ibnu Mahdi. Dari mana diketahui? Dari riwayat Imam Ahmad. Maka dari sini kita mengetahui bahwa madarul hadis dari dua riwayat Imam Ahmad tentunya lebih tinggi daripada Imam An-Nasa'i, lebih tua
maka sanadnya lebih pendek. Maka di sanad Imam Ahmad langsung bertemu kepada Abdurrahman ibnu Mahdi, dan di Imam An-Nasai bertemu dahulu kepada Ali Al-Fallas, Amr ibnu Ali Al-Fallas, baru ke Abdurrahman. Maka madarul hadis seperti disebutkan tadi oleh Ahuna adalah Abdurrahman ibnu Mahdi dari Sabit ibn Qais, dari Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Usamah ibn Zaid. So this the chain, madarul hadis. Ini pusat bertemunya hadis atau sanad. Dan dari sini kita memeriksa from Sabit, from Abdurrahman ibn Mahdi, kita memeriksa sanad ini. So from Usamah ibn Zaid, qala qultu, so I talk with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna katasumu hatta la takada tuftiru wa tuftiru hatta la takada antasuma. The meaning is, he speak with Nabi Muhammad, oh Rasulullah, you if want to fasting, so you fasting until we never see in you broke your fast in the day. And if you not fasting, I like seeing you is never fasting, you just eating, like this meaning. Maka maknanya, innaka, bahwa sungguhnya kamu wahai Rasulullah, jika dalam keadaan berpuasa seakan-akan terus berpuasa, dan jika dalam keadaan berbuka, keadaannya terus berbuka, seakan-akan tidak pernah berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang berbuka dan kadang berpuasa. Bahkan berpuasanya Nabi tidak ada jadwal, kecuali beberapa perkara yang akan kita sebutkan. Dan perlu perhatian, tidak ada jadwal yang saya sebutkan, maksudnya bisa jadi dia berpuasa tanpa sebab. Contoh, di hadis Aisyah, Nabi Muhammad SAW came to Aisyah to breakfast. You have anything for eating? Wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan untuk dimakan sarapan? Qalat Aisyah, la, I don't have anything, so I want to fasting. Maka kalau begitu aku mau berpuasa. So this dalil Nabi Muhammad SAW, sometimes he fasting because he don't have anything to eat. Subhanallah, Nabi Muhammad don't have anything to eat, so he fasting. And sometimes he broke anytime, like in the other hadith, when came to Aisyah and he is fasting, in the other riwayah, ya Rasulullah, ma'ana haisyun a'tani minal jiran atau min akriba. Wahai Rasulullah, aku sekarang mempunyai haisyun, makanan Arab, yang mana aku diberikan tadi setelah engkau berpuasa, aku mendapatkan makanan. Apa jawab Nabi? Hati, kemarikan. Laqad asbahtu sha'iman wa al'an aftiru. Maka aku telah melaksanakan puasa dan sekarang aku berbuka. Maka ini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak mempunyai perkara-perkara yang menyusahkan. Jika ingin berpuasa, berpuasa. Jika tidak ingin berpuasa, dia akan berbuka. Namun di sini ada beberapa puasa yang Nabi memang melaksanakannya dalam keadaan terus-menerus tidak ditinggalkan. Di antaranya perkara sekarang. Maka dikatakan illa yaumin, kecuali 2 hari. Kata sahabat Usamah ibnu Zaid yang merupakan dulu orang yang dia itu bekas budak, maksudnya duduk bersama Nabi mengetahui.
kecuali 2 hari wahai Rasulullah. Exception today, you never left for fasting. So Usama ibn Zaid know about this because he when small too much sitting with Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 2 hari. Indah khala fi siyamik wa ila sumtahuma. Jika 2 hari ini kamu dalam keadaan kebiasaannya terus berpuasa. Faqala ayu yaumain, what is the 2 days? Qultu, I say, Usama say, Yaumal Ithnain wa Yaumal Khamis. So the first is Yaumal Ithnain and the second Yaumal Khamis. Nabi Muhammad SAW never leaving, tidak pernah meninggalkannya. Maka ini poin pendalilan hadis dari Usama ibn Zaid tentang permasalahan pembahasan kita puasa Senin dan Kamis. Kemudian disebutkan the reason why Nabi Muhammad SAW never leaving fasting Yaumul Itsnin wal Khamis. Qala dzalika yauman, there the 2 days tuqradu fihi mal a'mal ala rabbil alamin. Allah rise all the good deeds or the bad deeds, all the action from the slave, from the Bani Adam. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'imun. So this the today I want when my good deeds Allah rise to himself. Oh Muhammad fasting, oh Muhammad fasting. Fi yawm al-ithnain Muhammad sha'im, fi yawm al-khamis Muhammad sha'im. So I love Allah seeing the good deeds I am fasting. Maka inilah dari hadis Usamah ibn Zaid. Kita terjemahkan dengan cepat bahwa Usamah ibn Zaid berkata, ya Rasulullah, aku melihat kamu jika berpuasa seakan-akan setiap hari berpuasa, jika berbuka seakan-akan setiap hari berbuka, tidak berpuasa kecuali 2 hari. Jika masuk 2 hari ini, aku melihat kamu tidak pernah meninggalkannya kecuali kamu berpuasa. 2 hari apa itu? 2 hari Senin dan Kamis. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi bahwa kedua hari itu dalam keadaan amal-amal Bani Adam diangkat, sehingga amalan kita dalam sepekan diangkat 2 hari. Maka hari ini hari apa? Senin. Apa? Senin. Maka pada hari ini, today evening, so Allah rise up our good deeds or maybe bad deeds. So alhamdulillah, in the morning we pray together jamaah. After this we seeking knowledge, and now duhur we pray jamaah and seeking knowledge, and after this maghrib and isha. So Allah rise the action. So Ahmad, what did you do today evening? Allah seeing, pray Fajr, maybe late, masbuk. Now Duhur and Maghrib and the other like ways apa yang dilakukan Profit Ucok, apa yang dilakukan hari ini? Salat berjamaah, belajar. Duhur salat berjamaah, belajar. Apalagi jika kalian berpuasa. Kami menginginkan kalian berpuasa Senin Kamis. Gimana? Sakit lalu karena makan cabai. Katanya orang-orang yang makan cabai susah puasa, ya? Enggak juga. Karena lambungnya tipis.
banyak asam lambung. Maka jika kalian berpuasa Senin Kamis, akan dilihat oleh Allah, si Uwais lagi puasa, si Rafiq lagi puasa, Yusuf fasting. So today, if you fasting is good, what do you think you fasting? Khamis, Jumat. Alladhi yaftur, alladhi yasum, yang puasa Daud silahkan. Yang jelas yang lain yang mau puasa Senin Kamis dipersilahkan. Mungkin nanti dibuatkan atau nggak tahu, kasihan sibuk emak-emak. Al-muhim, sekarang ini terjemahan dari hadis. Kenapa Nabi tidak pernah melewatkan Senin dan Kamis? Karena Allah mengangkat amalan-amalan di Senin dan Kamis. Maka Nabi mengatakan fa'uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Maka aku menginginkan Allah mengangkat amal-amalku dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka hadis ini kita masuk kepada, we going now to the chain. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi, he is imam. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi in the stage of the nine. Maka dia termasuk dari small of the itba'i tabi'in. And he is imam. Maka dia hidup di zaman Asy-Syafi'i, Yazid ibnu Harun, Waqi' ibnu Jarrah, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dan yang lainnya. Adapun di sini kita masuk kepada rawi setelah Abdurrahman adalah Sabit ibnu Qais Abu Busur. Maka dia Al-Ghifari Al-Madani, dan dia hidup di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima adalah small of the tabi'in. He is in the state of the five, small of the tabi'in. So how is in the jarh wa ta'dil? Bagaimana kedudukan dia di ilmi jarh wa ta'dil? Wallahu a'lam. This man is saduq hasanul hadis. Imam Ahmad said siqah, but the other ulama mensaduqkan. Qala Ibnu Adi huwa mimman yuktabu hadithu. Maka ini maksudnya adalah dia termasuk orang yang ditulis hadisnya. Maka maknanya lebih turun daripada sekedar fiqh. Qala Nasa'i laisa bihi ba's, dan kalimat laisa bihi ba's menunjukkan dia saduq hasanul hadis. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, laisa hadithuhu bidah wa huwa shalih. Maka ini menunjukkan juga laisa hadithuhu bidah, hadisnya tidak begitu kuat. Wa huwa shalih, kalimat shalih bisa dimutlakkan kepada saduq atau turun dari saduq. Dan juga berkata Al-Hakim laisa bihafidh wala dhabit. Maka dia bukan termasuk orang yang kuat hafalannya, berarti saduq. Dan disebutkan oleh Abu Hatim wa huwa syaikhun qalil, disebutkan oleh Muhammad ibn Sa'ad syaikhun qalilul hadis. Kalimat syekh dimutlakkan di bawah dari thiqah. Dan berkata Abu Dawud As-Sijistani laisa hadithuhu bidah, dan ini sesuai dengan ucapan Yahya ibnu Ma'in, laisa hadithuhu bidah, laisa bidah maknanya tidak begitu kuat. Maka dari sini rawi ini menjadi saduq hasanul hadis. Entabih. Kemudian hadatsana Abu Sa'id Al-Maqburi. Maka siapa Abu Sa'id? Huwa Sa'id ibnu Abi Sa'id. Bapaknya Abu Sa'id Kaisan, jadi Sa'id ibnu Kaisan, Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, dan Al-Maqburi Al-Madani. Maka dua rawi di sini Al-Madaniyan. Maka dia rawi yang thiqah.
Seperti disebutkan Al-Hafidz Siqah, taghayyara qabla mautihi, dan dia berubah hafalannya karena pikun. Namun zahirnya dijauhkan dari para murid-murid, sehingga di saat dia pikun tidak meriwayatkan hadis. Maka telah disiqahkan oleh Abu Zur'ah dan juga Muhammad ibn Sa'ad dan juga An-Nasa'i dan Ali ibn al-Madini. They say all sick. So this hadith, the question here, mahal. Indah bi Abdurrahman, hadal hadith mahal. Kita sudah menyebutkan tadi Abdurrahman ibn Mahdi Madarul Hadith, an Sabit ibn Qais, an Sa'id al-Maqburi, an Usamah ibn Zaid. Mahal hadal hadith. Mada qala syekhuna? Hada hadithun hasan. Qala syekhuna Muqbil hada hadithun hasan. Limada hasan? Hada Sabit ibn Qais saduq. Baik. Ma fi Husain Hasan bas. Ma fi Husain. Hadis Husain, ma fi Hasan faqat. Baik. Maka hadis ini hadis yang hasan. So this hadis is hasan. Syekh Muqbil say this hadith is hasan. What is meaning hadith hasan? Hadith hasan is down from sahih, but the meaning down here not dhaif. So hadith hasan still up from dhaif and down from the sahih. Why? Because one or two or maybe more, the rawi, the chain, the man there is not weak in hadith. If weak, dhaif. But the remember is, we say like enough, not too high and not too down. So Ahmad, you know, hadith hasan, but hadith hasan still like sahih in action. So if you think this is hadith hasan, so you say, oh, no action, no believer, yani we not like make akidah. No, hadith hasan in action, and in akidah we make this hadith like sahih. Hadith hasan like sahih. But this hadith dhaif, khalas, no action, no i'tiqad from this dhaif. So this hadith hasan. So beneficial from this hadith, barakallahu fikum. The first is istihbab shaumil itsnain wal khamis. So from this hadith, dalil, evidence from sunnah fasting yaumul itsnain wal khamis. Siapa santri yang pengen puasa? Yusuf, one fasting itsnain and khamis. Try in the morning. In the morning just 8. In the week just 2. Allah make you barakah. Allah make you more knowledge. Maka istihbab shaumil itsnain wal khamis. The point from this hadith, the sunnah to make fasting al itsnain wal khamis. So there are the other hadith. We know now already hadith. Whose hadith? Hadith Usamah ibn Zaid. So there are the other hadith sahih, like hadith Aisyah. The other hadith narrated Aisyah from Imam At-Tirmidhi. Qala al-Imam At-Tirmidhi haddatsana Abu Hafs Amr ibn Ali al-Fallas. Akhbarana Abdullah ibn Dawud an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ah al-Jarshi an Aisyah. So this hadith sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Aisyah said Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam if came today al-itsnain and khamis, so Nabi fasting. Nabi fasting. What the day today? Itsnain? Oh, tomorrow Itsnain? Fasting. What the day today? Arbi'ah. Oh, tomorrow Khamis. I will fasting. This is the meaning
Aisyah said, Nabi yataharra Saumul Ithnain wal Khamis. Nabi asked what the day today and the other. For men fasting in the Ithnain and Khamis. So this is the second hadith evidence for fasting Yaumul Ithnain wal Khamis. Maka di sana ada hadis yang lain selain hadis Usamah bin Zaid yang kita sebutkan hasan. Maka telah datang hadis dari Aisyah. Dan hadis Aisyah di sini berkata Imam At-Tirmidzi hasanun gharib, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam Sahih Al-Musnad, di Musnad Aisyah. Maka sanadnya sahih. So we have two hadith now. Hadith the first Usamah ibn Zaid, and the second hadith Aisyah, and the two hadith is sahih. The first Usamah ibn Zaid hasan because Qais ibn Thabit, and the second from Aisyah sahih. So this dalil about puasa hari Senin dan Kamis. Silakan bagi para santri untuk berpuasa. And who make fasting, the beneficial of the fasting is then in Khamis, and the other fasting Allah give for faster or who is fasting too much reward. Maka awas, di hadis yang lain yang telah kita lewati dari keutamaan berpuasa, bahwa orang-orang yang berpuasa maka dia itu mendapatkan pahala yang besar yang tidak dihitung-hitung oleh Allah. Maksudnya sangat besar, tidak dibatasi 10 kali lipat, 20 kali lipat, maybe more than 700. Maka bisa jadi lebih dari 700 dari kali lipat. Maka barang siapa yang berpuasa lebih baik, terutama kalian jomblo, siapa juga siang hari pengen ditemui, daripada jomblo lebih baik puasa. Iya Rafiq. Maka dari keutamaan orang yang berpuasa have ajr kabir. Kama jaa fi sahihain fatwa ma'ana kullu amal ibni adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. This hadith al-Qudsi, Nabi Muhammad SAW say, Allah say, kullu amali ibni adam lahu, all the good deeds from the slave is for him. Like now we praying, so for us, and now we learning, seeking ilm, so for us. But Allah say illa saum, but exception fasting. Fa innahu li, so someone make fasting is to me, maka pahalanya di sampingku. Wa ana ajzibih, aku akan memberikan pahala yang tiada batas. Maka kenikmatan yang besar bagi seorang penuntut ilmu bisa berpuasa, karena kalian masih dalam keadaan jomblo, dan kalian dalam keadaan tidak ada kesibukan dengan istri. Adapun orang-orang yang sudah menikah maka bisa juga berpuasa, dan kalau mampu bagus. Namun jika dia punya banyak istri pun seperti Nabi berpuasa, tidak apa-apa. Namun tidak berpuasa pun sama ibadah, karena nanti pas kena giliran perempuan yang nomor demikian, wah hari itu kok puasa, hari yang nomor the first, the second, the third, the fourth tidak puasa, wah tidak adil, dan seterusnya. Itu banyak masalah. Dan alhamdulillah kita semua beribadah kepada Allah. Puasa ibadah, berbuka juga ibadah, sedekah. Semuanya dapat pahala. Al-muhim, kesempatan kalian jomblo, jika muslim kalian berpuasa, yang lain pada berpuasa, ayo buat sahur bersama,
buka bersama, insya Allah kita akan mendukung. Mungkin buka bersama kita pun bantu sedikit. Buka bersama apa dan seterusnya, gorengan ataupun apa, insya Allah khair. Cuman ya itulah, kita nih emak-emak pada sibuk, jadinya takutnya tidak menjanjikan. Namun jika kalian berpuasa, insya Allah khair, kita juga akan membantu untuk berbuka dan seterusnya. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan. Dan di sini ada faedah dari ucapan Syekh kami Mukbil tentang permasalahan hadis ini. Maka Syekh Mukbil meriwayatkan dari Imam An-Nasai, dari sanad An-Nasai setelah menyebutkan hadis di Sunan Al-Kubro. Maka Imam An-Nasai mempunyai dua kitab, Sunan Al-Kubro dan Al-Mujtaba Sunan As-Sugro. Maka di Sunan Al-Kubro disebutkan riwayat yang panjang, di antaranya riwayat setelahnya. Ada di antum, Amba'ana Ahmad bin Sulaiman. Ada kan? Berkata Syekh Mukbil, ada. Maka berkata Syekh Mukbil menukil dari Imam An-Nasai, Amba'ana Ahmad bin Sulaiman qala haddatsana Zaid bin Al-Hubbab qala akhbarana Thabit bin Qais Al-Ghifari haddatsani Abu Sa'id Al-Maqburi qala haddatsani Abu Hurairah an Usamah bin Zaid. Lihat di sini, ada perantara atau tidak? Siapa? Abu Hurairah antara Abu Sa'id dengan Usamah. Ini di riwayat An-Nasai. Nah sekarang dipermasalahkan misalnya, bagaimana riwayat ini? Mungkin yang di tempat yang awal tadi tanpa disebutkan Abu Hurairah mungkin terputus, inqita'. Nah di sini Syekh menjawab, masuk kepada kaidah ilmu hadis. Qala Abu Abdurrahman, yang berkata Syekh kami Mukbil, hada haditsun hasan di ajli man? Siapa tadi sebabnya? Sabit bin Qais Abu Qusn. Namun di sini Syekh ingin mempermasalahkan sanad tadi yang menyebutkan Abu Hurairah antara Sa'id Al-Maqburi dengan Abu Hurairah. Takutnya bermasalah di sini antara Sa'id Al-Maqburi dengan Usamah bin Zaid. Kok ketambahan Abu Hurairah? Maksudnya takutnya sanad yang pertama tadi terputus dari Sa'id Al-Maqburi dari Zaid langsung, dari Usamah bin Zaid. Fahim? Maka berkata Syekh kami, wa huwa minal mazid fi muttasil asani. Nah di sini dia, ketambahan Abu Hurairah tidak bermasalah. Dia termasuk dari tambahan rawi yang memang biasanya seperti itu. Jadi ada tambahan Abu Hurairah tidak bermasalah dan tidak menunjukkan riwayat yang disebutkan di matan, riwayat Sa'id Al-Maqburi dari Usamah bin Zaid terputus, tidak ada pendalilan ke sana. Kenapa? Berkata Syekh, fa Abu Sa'id Al-Maqburi taratan yarwihi an Usamah bin Zaid wa qad sharraha bi tahdits minhu wa taratan yarwihi an Abi Hurairah an Usamah bin Zaid. Ini dia jawabannya, bahwa Sa'id Al-Maqburi dia penuntut ilmu yang banyak meriwayatkan dari sahabat. Kadang-kadang sanadnya itu mau ke Usamah bin Zaid, dia meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Usamah, dan kadang-kadang tanpa lewat jalan Abi Hurairah. Sa'id Al-Maqburi langsung meriwayatkan dari Usamah. Maka di sini dinamakan sanad yang bertambah, yang bersambung, dinamakan dengan istilah minal mazid fi muttasil al-asani. Al-mazid fi muttasil asani. Ini istilah di pelajaran ilmu mustalahil hadis. Maka maknanya mazid fi muttasil asani, dia adalah rawi yang biasanya mendengar dari sahabat di sini, kemudian ada jalan yang lain tanpa menyebutkan sahabat yang ma'ruf, tapi dia mendengar. Nah di sini yang jadi permasalahan, apakah riwayat Abu Sa'id Al-Maqburi di saat meriwayatkan langsung dari Usamah bin Zaid terputus seperti di matan? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Maqburi kadang meriwayatkan dari Abi Hurairah dan kadang
langsung meriwayatkan dari Usamah ibnu Zaid. Yang penting di sini Syekh meriwayatkan rumusnya ataupun syaratnya. Selama Al-Maqburi di matan menyebutkan hadatsani Usamah ibnu Zaid, nah ini sharih bahwa dia mendengar. Paham sekarang? Berarti memang dia mendengar dari Usamah ibnu Zaid langsung, dan kadang ada perantara dari Abi Hurairah. Paham sekarang? Jadi jangan ada yang mengatakan riwayat yang pertama dhaif. Kenapa? Karena tidak ada Abu Hurairahnya. Di riwayat yang kedua ada Abu Hurairahnya. Tidak ada yang berkata demikian. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ilmu hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan dikarenakan Qais ibnu Thabit, namun telah datang dari hadis Aisyah tentang permasalahan puasa Senin dan Kamis. Jadi datang dari dua sahabat. Tapi datang juga dari Abi Hurairah. Dari jalan yang lain sama, bahwa Nabi selalu melaksanakan puasa Senin Kamis dengan alasan amalnya diangkat. Hadis Abi Hurairah dhaif dikarenakan ada rawi yang majhul. Maka cukup dengan dua hadis pendalilan Usamah ibnu Zaid dan hadis Aisyah yang menjelaskan Nabi berpuasa Senin dan Kamis, dan Nabi dalam keadaan amalnya itu diangkat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.